Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Arini Nafisatun Nikmah, NIM 18205-138. Pertanyaan pertama yaitu jelaskan pengawasan aktif dan pengawasan pasif dalam pembiayaan bank syariah. Pengawasan aktif pada pembiayaan bank syariah merupakan pengawasan yang dilakukan oleh pihak kreditur yaitu pihak bank dengan cara on the spot atau datang langsung ke tempat usaha para debitur, sehingga pihak kreditur atau bank mengetahui perkembangan usaha yang dibiayai dan mengetahui segala macam masalah yang timbul akibat dari kegiatan operasional usaha. Sedangkan pengawasan pasif pada pembiayaan bank syariah merupakan pengawasan yang dilakukan melalui penelitian terhadap laporan-laporan yang diberikan oleh pihak debitur terkait perkembangan usahanya, seperti laporan keuangan yang di dalamnya mencakup laporan neraca dan laporan laba rugi, laporan aktivitas yang menjelaskan mengenai stok dan perkembangan usahanya. Pertanyaan kedua yaitu, apa yang dimaksud dengan downgrading risk dan apa dampaknya, serta bagaimana cara meminimalisirnya? Downgrading risk atau resiko penurunan peringkat adalah kegagalan dalam memenuhi kewajiban oleh nasabah atau pihak lain yang sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati keduanya. Penurunan peringkat ini dapat berlaku pada hutang dan juga ekuitas. Nah, penurunan pada ekuitas sendiri biasanya berasal atau berpusat pada industri, teknologi, dan perubahan manajemen yang akan berdampak pada kinerja emiten di masa yang akan datang. Lalu dampak dari penurunan peringkat ini yakni menyebabkan berkurangnya aktivitas perdagangan yang nantinya akan mengakibatkan penurunan likuiditas perbankan. Untuk meminimalisir resiko penurunan peringkat ini yaitu dengan cara membangun lingkungan resiko yang tepat serta menjalankan kebijakan prosedur yang sehat dan menjaga kestabilan kondisi dari perbankan syariah itu sendiri. Pertanyaan ketiga yaitu, sebutkan jenis dari pembiayaan sindikasi dan bagaimana prosesnya. Pembiayaan sindikasi sendiri merupakan pembiayaan yang dilakukan oleh beberapa bank untuk membiayai suatu proyek dengan skala besar. Pembiayaan sindikasi ini biasanya diberikan kepada nasabah korporasi yang memiliki nilai transaksi yang sangat besar. Jenis dari pembiayaan sindikasi sendiri ada 3. Yang pertama, lead syndication, yang kedua, club deal, dan yang ketiga, sub syndication. Yang pertama, lead syndication adalah sekelompok bank yang secara bersama-sama membiayai satu proyek dan dipimpin oleh satu bank yang bertindak sebagai leader. Yang kedua yaitu club deal, adalah pembiayaan satu proyek oleh beberapa bank tanpa ada ikatan kerjasama bisnis dalam artian penyatuan modal dan masing-masing bank membiayai satu bidang yang berbeda pada proyek tersebut. Seperti Bank A membiayai mesin, Bank B membiayai pembangunan gedung, dan Bank C membiayai saluran air. Yang ketiga, sub-syndication merupakan bentuk sindikasi yang terjadi antara satu bank dengan salah satu bank peserta sindikasi lain, dan kerjasama yang dilakukan keduanya tidak ada hubungannya secara langsung. Untuk proses pembiayaan sindikasi, yang pertama yaitu mempertemukan debitur dengan peserta sindikasi yang dilakukan oleh arranger. Yang kedua, pengumpulan berkas administratif dan checklist data persyaratan untuk selanjutnya diproses oleh bank termasuk jaminan yang digunakan. Yang ketiga, melakukan perjanjian atau akad pembiayaan. Yang keempat, penandatanganan draft pembiayaan atau akad yang sudah dibuat sebelumnya. Dan yang terakhir, memonitoring kegiatan pembiayaan sindikasi yang dilakukan oleh bagian agensi. Pertanyaan keempat, apa kewenangan Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basarnas dalam menyelesaikan sengketa pembiayaan?
Menurut Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, penyelesaian sengketa perbankan syariah dapat dilakukan melalui salah satu jalur. Yang pertama, melalui lembaga litigasi dalam lingkup pengadilan agama dan melalui jalur non-litigasi sesuai dengan isi akad, seperti melalui musyawarah, mediasi perbankan, dan termasuk melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basarnas. Kewenangan Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basarnas diatur dalam Pasal 1 Peraturan Prosedur Basarnas, yaitu yang pertama, menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa muamalah atau perdata yang timbul dari perdagangan, keuangan, industri jasa, dan lainnya yang menurut hukum dan peraturan perundangan dikuasai secara penuh oleh pihak yang bersengketa, dan para pihak yang bersengketa secara tertulis bersepakat menyelesaikan sengketanya kepada Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basarnas sesuai dengan prosedur Basarnas. Yang kedua, memberikan pendapat yang mengikat atas permintaan para pihak tanpa adanya suatu sengketa mengenai persoalan yang berkenaan dengan suatu perjanjian. Pertanyaan kelima, terkait persaingan pembiayaan yang ada pada dunia perbankan yang sekarang ini sangat ketat dengan hadirnya pembiayaan online baik bank syariah maupun bank konvensional. Nah, bagaimana strategi bank syariah dalam menghadapi persaingan pembiayaan online tersebut? Strategi yang dapat dilakukan bank syariah dalam menghadapi persaingan pembiayaan online yang pertama yaitu meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh perbankan. Yang kedua, melakukan pembaharuan atau inovasi produk-produk perbankan syariah yang kreatif dan juga efisien. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi informasi secara optimal agar dapat menghasilkan produk-produk unggulan perbankan syariah yang berbasis online, serta meningkatkan layanan digitalisasi perbankan syariah agar memudahkan nasabah dalam melakukan kegiatan transaksi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.